Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, serta Pak Heri dan Pak Budi selaku dosen mata kuliah Personal Development. Kami dari kelompok pelatihan andragogi Public Speaking dari Ilmu Kesejahteraan Sosial Angkatan 2017 akan menyampaikan kerangka besar pelatihan yang akan dilakukan serta modul-modulnya. Pelatihan ini berbahan dari total 6 modul dan akan difasilitasi oleh 3 fasilitator secara bergantian. Pelatihan ini juga akan berlangsung selama 2 hari, dengan 3 modul di satu harinya. Untuk pemaparan satu modulnya, memakan waktu sampai maksimal 2 jam. Pelatihan yang akan kelompok kami lakukan yaitu pelatihan public speaking. Karena kemampuan rata-rata masyarakat Indonesia dalam hal public speaking masih tergolong rendah. Salah satu penyebabnya adalah karena rendahnya kemampuan dalam menyampaikan ide atau pandangan. Dasar public speaking adalah untuk mentransfer ide, pandangan, atau pesan dari satu pikiran kepada orang lain. Untuk memunculkan kemampuan tersebut, perlu diasah. Keterampilan dalam public speaking tidak datang begitu saja, tetapi membutuhkan proses. Public speaking merupakan bagian dari keterampilan berbahasa. Salah satu tokoh yang terkenal karena public speaking yaitu Warren Buffett. Warren Buffett merupakan investor tersukses dunia asal Amerika. Dahulu, sebelum ia sukses seperti sekarang, ia merupakan orang yang pemalu dan grogi ketika harus presentasi di depan orang banyak. Lalu kemudian, ia bertekad untuk mengikuti seminar dan training serta belajar mengenai public speaking. Dan akhirnya, ia menjadi lebih percaya diri dan sekarang ia menjadi orang kaya yang masuk majalah Forbes dengan pendapatan 75,6 miliar dolar. Pada sesi ini, kami juga ingin melibatkan peserta dalam permainan rantai nama. Tujuan dilakukannya permainan rantai nama adalah agar peserta saling mengenal satu sama lain, sehingga ketika pelatihan dilakukan, mereka dapat lebih nyaman. Lalu, peserta diharapkan juga dapat mengetahui pentingnya public speaking dan juga lebih termotivasi untuk belajar public speaking yang baik. Dalam melakukan public speaking, terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan oleh peserta. Metode yang pertama adalah metode spontanitas. Pada metode ini, pembicara tidak menyiapkan naskah terlebih dahulu. Kekuatan dalam metode ini adalah pembicara dapat mengungkapkan perasaan sebenarnya. Sedangkan kelemahannya adalah penyampaian menjadi tidak lancar apabila pembicara merasa gugup. Metode yang kedua adalah metode naskah. Metode ini naskah telah dipersiapkan terlebih dahulu. Saat tampil, pembicara membaca naskah yang telah dibuat. Naskah ini memuat hal-hal apa saja yang akan disampaikan kepada publik. Metode yang ketiga adalah metode hafalan. Pada metode ini, hampir sama dengan metode naskah, namun perbedaannya adalah pembicara menghafal seluruh naskah yang mengandalkan kemampuan mengingat. Saat persiapan, pembicara harus membaca naskah tersebut berulang-ulang hingga hafal agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian. Metode yang keempat adalah metode menggunakan notes. Pada metode ini, naskah hanya berupa outline atau garis besar dan pokok penunjang saja. Garis besar inilah yang menjadi pedoman untuk mengatur gagasan dalam pikiran pembicara. Dengan berakhirnya materi tentang metode public speaking, peserta diharapkan dapat, yang pertama, memahami metode-metode public speaking, dan yang kedua, mensimulasikan salah satu metode di depan peserta lainnya. Lalu, modul selanjutnya yaitu mengenai kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini sangat penting untuk dilatih karena dengan kepercayaan diri yang baik, maka dapat melakukan public speaking yang baik. Berikut cara-cara melatih kepercayaan diri. Yang pertama yaitu menggunakan pakaian yang menarik dan nyaman. Karena dengan menggunakan pakaian yang nyaman, maka dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri. Yang kedua yaitu berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Karena dengan membanding-bandingkan diri dengan orang lain, maka dapat menurunkan rasa kepercayaan diri. Maka dari itu, harus memiliki rasa kepercayaan bahwa setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing.
Yang ketiga yaitu hindari pemikiran negatif. Karena dengan memiliki pemikiran yang negatif, maka dapat menimbulkan rasa cemas yang dapat menghambat kepercayaan diri. Yang keempat, yaitu ada menguasai materi. Hal ini penting agar dapat melakukan public speaking dengan lancar. Yang kelima, yaitu latihan berbicara di depan sedikit orang. Hal ini diperlukan agar tidak memiliki rasa canggung ketika berbicara di depan orang banyak. Dan yang terakhir, yaitu melakukan kontak mata dengan lawan bicara. Hindari melihat ke bawah atau ke atas, karena itu menandakan bahwa Anda tidak percaya diri. Kontak mata juga memberi kesan bahwa Anda menghargai orang-orang yang sedang Anda ajak bicara. Di akhir pelatihan modul ini, kami juga berencana untuk mengadakan simulasi, seperti satu persatu orang maju untuk latihan berbicara di depan peserta lain dalam rangka melatih kepercayaan diri. Output yang didapat dari pembelajaran modul ini, peserta diharapkan dapat menerapkan cara-cara melatih kepercayaan diri tersebut dalam keseharian dan tentunya dapat menambah rasa kepercayaan diri. Selanjutnya akan dibahas modul mengenai cara melakukan komunikasi nonverbal secara baik dan benar. Komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh sangat penting dalam melakukan public speaking. Maka dari itu, akan dijelaskan seperti apa bahasa tubuh yang sebaiknya dilakukan saat melakukan public speaking. Berikut adalah bahasa tubuh yang harus dilakukan saat public speaking. Yang pertama adalah melakukan kontak mata. Kontak mata yang ditujukan kepada lawan bicara akan mengundang fokus dari kedua belah pihak. Namun, jangan lakukan kontak mata secara terus-menerus, karena akan membuat lawan bicara Anda merasa tidak nyaman. Yang kedua, jangan menyilangkan tangan Anda. Menyilangkan tangan membuat Anda terkesan tertutup terhadap lawan bicara Anda. Dan akan terkesan sedikit arogan. Dengan begitu, hubungan pembicaraan tidak akan terjalin dengan baik. Yang ketiga, membuat jarak antara kedua kaki. Dengan memberikan jarak di antara kedua kaki Anda tidak akan terlihat kaku dan akan terlihat lebih percaya diri. Keempat, tersenyum dan tertawa. Ekspresi senang seperti tertawa dan tersenyum juga diperlukan dalam melakukan public speaking agar tidak terkesan terlalu serius. Dengan begitu, lawan bicara Anda akan semakin tertarik untuk mendengarkan pembicaraan Anda. Namun, jangan lakukan hal tersebut secara terus-menerus, karena dikhawatirkan lawan bicara Anda akan berpikiran bahwa ada yang menyimpang di balik senyuman Anda. Selanjutnya, yang kelima, mengangguk ketika lawan bicara Anda berbicara. Hal tersebut akan membuat lawan bicara Anda benar-benar merasa didengarkan. Namun, jangan dilakukan secara terus-menerus, seolah seperti dibuat-buat. Yang keenam, berdirilah dengan tegak. Jangan membungkukkan badan Anda, karena akan terkesan tidak antusias terhadap pembicaraan yang sedang dilakukan. Selanjutnya adalah santaikan bahu Anda. Dengan merilekskan bahu Anda, akan mencegah Anda merasa tegang untuk berbicara di depan banyak orang. Lalu yang kedelapan, jagalah posisi kepala Anda tetap lurus. Apabila Anda sedang berbicara dengan orang lain, lalu melihat ke arah bawah, Anda akan terlihat tidak nyaman dan akan terlihat tidak percaya diri. Lalu, hindari gerakan-gerakan yang menunjukkan bahwa Anda gelisah, seperti menggoyangkan kaki, menyentuh muka, dan memainkan jari-jari Anda, karena itu akan membuat Anda terlihat gugup dan akan mengganggu konsentrasi lawan bicara Anda. Lalu, selanjutnya adalah efektifkan pergerakan tangan Anda. Gunakan tangan Anda untuk menjelaskan apa yang Anda sampaikan kepada lawan bicara Anda.
daripada menggunakannya hanya untuk hal-hal yang dapat mengganggu perhatian lawan bicara Anda. Lalu yang terakhir adalah jangan terburu-buru. Berbicara dengan terburu-buru akan membuat Anda terkesan tidak tenang. Selain itu, berbicara dengan terburu-buru akan menyulitkan lawan bicara Anda dalam memahami apa yang sedang Anda bicarakan.